Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadila Nur Fauzi dari Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Mesin akan mempresentasikan yaitu tugas mata kuliah pengukuran teknik dan rangkuman materi dari mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Oke, langsung saja. Yang pertama, pertemuan 1 mengenai konsep pengukuran. Pengukuran atau disebut measurement. Pengukuran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka. Jadi, mengukur adalah suatu proses mengaitkan angka secara empirik dan objektif pada sifat-sifat objek atau kejadian nyata, sehingga angka yang diperoleh tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek atau kejadian yang diukur. 2. Instrumentasi. Bidang ilmu dan teknologi yang mencakup perencanaan, pembuatan, dan penggunaan instrumen atau alat ukur besaran fisika atau sistem instrumen untuk keperluan deteksi, penelitian, pengukuran, pengaturan, serta pengolahan data. Selanjutnya, metrologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan kegiatan pengukuran yang pertama yaitu mencakup 3 hal. Yang pertama, penetapan definisi satuan-satuan ukuran yang diterima secara internasional, misalnya meter, kilogram, dan sebagainya. 2. Perwujudan satuan-satuan ukuran berdasarkan metode ilmiah, misalnya perwujudan nilai meter menggunakan gelombang cahaya laser. 3. Penetapan rantai ketelusuran dengan menentukan dan merekam nilai dan akurasi suatu pengukuran dan menyebarluaskan pengetahuan tersebut. Misalnya hubungan perbandingan antara nilai ukur sebuah mikrometer ulir terhadap balok ukur sebagai standar panjang di laboratorium. Berikut adalah satuan-satuan dasar standar nasional Indonesia atau standar internasional. Besaran yaitu satuan turunannya panjang, satuan turunannya meter, simbolnya M. Massa, satuan turunannya yaitu kilogram dan simbolnya kg. Waktu, satuan turunannya second, simbolnya S. Arus listrik, satuan turunannya ampere, simbolnya A. Suhu termodinamika, satuan turunannya yaitu Kelvin dan memiliki simbol huruf K. Jumlah zat, satuan turunannya mol, jumlah simbol mol. Intensitas cahaya, satuan turunannya yaitu candela, simbolnya CD. Definisi satuan dasar satuan internasional. Yang pertama, kilogram, massa protipe kilogram internasional. Ampere, arus tetap yang jika tidak dijaga dalam dua kuat konduktor yang lurus dan paralel dengan panjang tak terhingga dan luas penampang dapat diabaikan serta berjarak satu sama lain dalam ruang hampa akan menghasilkan sebesar 2 kali 10⁻⁷ Newton per meter panjang kawat. Satuan turunan yang nama simbolnya terdapat satuan turunan SI dengan nama simbol khusus yaitu ada sebagai berikut. Dari mulai frekuensi, gaya, tekanan, energi kerja, daya, muatan listrik, beda potensial, kapasitas listrik, tahanan listrik, daya hantar listrik, flux magnet, dan induktasi. Pertemuan 2 yaitu mengenai alat ukur. Pengertian alat ukur. Untuk melakukan kegiatan pengukuran diperlukan perangkat yang dinamakan instrumen atau alat ukur. Jadi, instrumen adalah suatu yang digunakan untuk membantu kerja indera untuk melakukan proses pengukuran. Misalnya, pada mobil, manometer, pressure gauge, pengukur tekanan udara dalam ban, termometer, speedometer, pH meter, dan seterusnya. Istilah-istilah pada alat ukur yaitu rentang ukur range, besaran di daerah pengukuran mutlak suatu alat ukur. Bagian-bagian alat ukur yaitu yang pertama ada sensor atau peraba, yang kedua pengubah atau pengolah sinyal atau transducer, dan yang ketiga penunjuk atau indikator display dan pencatat atau recorder. Pertemuan 3, pengukuran anjakan dan pengukuran luas. Yang pertama, menganalisis kesalahan. Analisis kesalahan membicarakan tentang ketidakpastian eksperimen dan bukan kesalahan eksperimen.
suatu ketidakpastian dalam pengukuran eksperimen dasar di mana faktor-faktor seperti ketelitian, instrumen, kompetensi pelaksanaan dan penggunaan instrumen dan sebagainya sudah diperhatikan. Kemudian, semua pengukuran primer akan digabungkan untuk menghitung contoh hasil tertentu yang dikehendaki. Analisis ketidakpastian suatu metode yang lebih seksama untuk menaksir ketidakpastian dalam hasil eksperimen, yaitu metode yang didasarkan atas spesifikasi yang teliti pada ketidakpastian dalam pengukuran primer atau eksperimen. Contohnya, suatu bacaan tekanan yang disimbolkan dengan P tertentu dinyatakan sebagai cara yang lebih baik dalam memberikan spesifikasi ketidakpastian suatu pengukuran. Pertemuan 4. Masih dengan pengukuran anjakan dan pengukuran luas. Pengukuran dimensional dikategorikan sebagai penentuan ukuran benda, sedangkan pengukuran anjakan mencakup pengukuran perpindahan satu titik ke titik lain. Pengukuran luas, suatu bentuk geometri standar, merupakan kombinasi dari berbagai pengukuran dimensional yang relevan. Dengan bantuan hubungan analitik yang benar, penentuan luas pada bentuk geometri tak beraturan, misalnya melibatkan integrasi mekanik, grafik, atau numerik. Pengukuran dimensional jangka sorong atau biasa disebut vernier caliper merupakan modifikasi praktis untuk meningkatkan kemampuan baca armister logam. Kaliper atau jangka yang ditempatkan pada benda yang diukur dan penyetel halus diputar hingga rahang jangka terpasang pas pada benda tersebut. Dan ada contoh gambarnya seperti berikut. Yang kedua, metode optik. Suatu metode optik untuk pengukuran dimensi dengan ketelitian sangat tinggi ialah yang didasarkan atas prinsip diferensi cahaya. Pertemuan 5 mengenai pengukuran suhu. Pengertian suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda dan alat yang digunakan untuk mengatur suhu adalah termometer. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat untuk mengukur suhu cenderung menggunakan indera peraba. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, maka diciptakanlah termometer untuk mengukur suhu dengan valid. Macam-macam termometer suhu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, termometer laboratorium. Termometer ini menggunakan cairan raksa atau alkohol. Jika cairan bertambah panas, maka raksa atau alkohol akan memuai sehingga skalanya bertambah. 2. Termometer klinis. Termometer ini khusus digunakan untuk mendiagnosa penyakit dan biasanya diisi dengan raksa atau alkohol. Yang ketiga, termometer ruangan. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu pada sebuah ruangan. Pada dasarnya, termometer ini sama dengan termometer yang lainnya, hanya saja skalanya yang berbeda. Skala termometer ini antara min 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Selanjutnya ada termometer digital dan termokopel. Pertemuan 6 masih mengenai pengukuran suhu. Ini tadi gambar-gambarnya, alat ukur suhunya. Untuk selanjutnya yaitu pertemuan 7 mengenai pengukuran tekanan. Pengukuran tekanan adalah analisis gaya yang diterapkan oleh fluida, cairan atau gas pada suatu permukaan. Tekanan biasanya diukur dalam suatu gaya per unit luas permukaan. Manometer adalah contoh yang baik karena menggunakan luas permukaan dan berat kolom cairan untuk mengukur dan menunjukkan tekanan. Apa itu perbedaan barometer dan manometer? Kita bisa mengukur tekanan udara menggunakan barometer atau manometer. Perbedaannya terletak pada skala ruang udara yang kita ukur. Jenis barometer. Barometer yang pertama yaitu ada barometer air raksa. Barometer air raksa terbuat dari tabung gelas dengan tinggi sekitar 84 cm dengan ujungnya yang ditutup. Sementara ujung lainnya dibuka dan dicelupkan ke dalam wadah yang berisi air raksa. Yang kedua, barometer air. Alur ukur tekanan udara lainnya yaitu barometer air. Barometer air juga disebut dengan termometer Gothe. Terdiri atas wadah kaca tertutup setengah terisi air dan cabang kecil. Selanjutnya, barometer aneroid. Barometer aneroid adalah sebuah alat pengukur tekanan udara yang menggunakan muatan listrik. Alat pengukur digital ini terdiri dari cakram yang berupa lembaran logam tipis. Pada logam tersebut terdapat 2 strip logam kecil di kedua sisi interiornya. Untuk pertemuan 8 mengenai
Masih sama pengukuran suhu dan lanjut ke pertemuan 9, yaitu pengukuran ketinggian permukaan cairan. Pengertian pengukuran tinggi permukaan cairan. Level pengukuran permukaan volume berat cairan pada bahan kering dalam bejana atau tabung sering dijumpai. Pengukuran yang teliti seringkali sulit dicapai. Luasnya variasi karat dan sifat cair dan besar ukuran bejana. Penyimpanan yang diperlukan untuk pengukuran isi di dalam fraksi 1 liter adalah halangan yang harus diatasi. Ya, selanjutnya jenis-jenis alat ukur tinggi permukaan cairan. Yang pertama ada mistar ukur, yaitu suatu batang dengan skala yang telah dikalibrasi dicelupkan secara vertikal dari atas ke dalam cairan yang akan diukur atau dimasukkan sampai terjadi sentuhan antara permukaan cairan dan ujung mistar ukur. Yang kedua, kaca intip atau pipa gelas vertikal. Dengan memasang kaca pada dinding bejana, tinggi permukaan dapat dilihat langsung secara visual karena pembersihan dan reparasi kaca intip lebih sulit. Sering digunakan pipa gelas atau gelas duga yang dipasang vertikal pada bagian luar bejana. Ujung atas dan ujung bawah dihubungkan dengan bagian dalam bejana. Hubungan tersebut dapat dibuka atau ditutup dengan menggunakan organ penyekat. Selanjutnya yaitu alat ukur dengan benda apung. Suatu benda apung atau berongga akan langsung bergerak mengikuti perubahan tinggi cairan. Gerakan benda apung disampaikan ke alat penunjuk dengan bermacam-macam gaya. Pada benda apung dipasang batang vertikal yang ujungnya menunjuk pada skala yang sudah dikalibrasi. Alat ukur dengan benda celup. Pada alat ini untuk pegas digantungi benda celup silinder. Tergantung pada ketinggian cairan dalam bejana, gaya berat yang membebani pegas menjadi lebih kecil sesuai dengan besarnya gaya apung. Selanjutnya pertemuan 10 mengenai pengukuran aliran. Pengukuran aliran adalah pengukuran kapasitas aliran atau laju aliran massa atau laju aliran volume aliran. Pemilihan alat ukur aliran tergantung pada ketelitian, kemampuan pengukuran, harga, kemudahan pembacaan, dan kesederhanaan atau keawetan alat ukur tersebut. Pertemuan 11 yaitu masih dengan pengukuran aliran atau flow. Laju aliran. Pengukuran tekanan diferensial dapat dibuat untuk penentuan laju aliran ketika fluida mengalir melewati pembatas. Pembatas ini menimbulkan peningkatan tekanan yang dapat langsung berhubung dengan laju aliran. Gambar 10.4 menunjukkan contoh pembatas yang umum digunakan. Yang pertama yaitu lubang plat, tabung venturi, nozzle aliran, dan tabung dal. Mohon maaf untuk gambarnya tidak saya perlihatkan ya. Lanjut. Pengukuran debit dengan metode continue. Current meter diturunkan ke dalam aliran air dengan kecepatan penurunan yang konstan dari permukaan dan setelah mencapai dasar sungai diangkat lagi dengan kecepatan yang sama. Selanjutnya pertemuan 12 yaitu mengenai pengukuran kelembaban. Hygrometer adalah sejenis alat untuk mengukur tingkat kelembapan pada suatu tempat. Biasanya alat ini ditempatkan di dalam bekas kontainer atau penyimpanan barang yang memerlukan tahap kelembapan yang terjaga seperti dry box penyimpanan kamera. Kelembapan yang rendah akan mencegah pertumbuhan jamur yang menjadi musuh pada peralatan tersebut. Hygrometer juga banyak digunakan di ruangan pengukuran dan instrumentasi untuk menjaga kelembapan udara yang berpengaruh terhadap keakuratan alat-alat pengukuran. Jenis-jenis hygrometer. Yang pertama ada hygrometer logam atau kertas jenis coil. Hygrometer logam berguna untuk memberikan indikasi cepat dari perubahan kelembapan, tetapi sering digunakan pada perangkat yang mudah dan akurasinya sangat terbatas. Hygrometer rambut ketegangan. Perangkat ini menggunakan rambut manusia atau hewan di bawah ketegangan. Panjang perubahan rambut dengan kelembapan dan perubahan panjang dapat diperbesar dengan mekanisme dan atau ditunjukkan pada dial atau skala. Selanjutnya ada hygrometer elektronik. Pertemuan 13 mengenai pengukuran kerapatan, densitas, dan viskositas. Apa itu densitas dan viskositas? Densitas dan viskositas merupakan suatu kondisi pada suatu zat baik zat padat, cair, dan gas. Ketiga zat tersebut memiliki densitas dan viskositas masing-masing. Menurut Wikipedia, densitas adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda, sedangkan viskositas adalah pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Jenis densitas atau massa jenis.
Densitas atau massa jenis dimiliki oleh masing-masing benda seperti benda padat, benda cair, dan benda gas. Ketiganya pasti memiliki densitas. Tidak ada benda di dunia ini yang tidak memiliki densitas. Selanjutnya, viskositas atau kekentalan. Arti viskositas bukan kekentalan, namun viskositas ini memiliki hubungan yang erat dengan kekentalan. Viskositas merupakan kondisi yang hanya terdapat pada fluida. Fluida merupakan suatu zat yang mengalir seperti air sungai, pompa udara. Bila diartikan secara harfiah, viskositas adalah resistensi suatu lapisan untuk meluncur sliding di atas lapisan lainnya. Contoh dari densitas yaitu air dan minyak, dan dirumuskan sebagai berikut yang keterangannya yaitu Rho adalah massa jenis, M-nya adalah massa, dan V adalah volume. Jadi Rho sama dengan massa dibagi volume. Rumus itu dari densitas. Selanjutnya contoh viskositas yaitu air dan madu. Selanjutnya pertemuan yang terakhir yaitu pertemuan 14 mengenai piranti pengukuran dan pengidaraan listrik. 1. Gaya yang berasal dari elektromagnetik. Gaya yang bekerja pada muatan listrik diberikan oleh persamaan yaitu F sama dengan Q buka kurung E ditambah V dikali B tutup kurung sama dengan Newton, di mana keterangannya yaitu E merupakan volt atau meter intensitas muatan listrik, V menunjukkan meter atau second, B adalah Weber atau meter, dan Q adalah coulomb atau muatan listrik. 2. Meter analog dasar. Meter pengukur arus primitif. Alat ini menjadi dasar dari alat ukur listrik yang lebih realistis. Cara kerjanya yaitu kita buat kumparan kemudian ditempatkan dalam medan magnet. Gaya kemudian diukur dengan mengamati defleksi yang terjadi pada gaya pegas yang kita taruh di dekat kumparan. Adapun besar gaya yang terjadi yaitu F sama dengan N BIL dengan N jumlah lilitan dalam kumparan. Meter kumparan bergerak de Arsonval. Prinsip kerjanya, sebuah magnet permanen digunakan untuk membuat medan magnet. Ketika arus listrik kita masukkan maka jarum menunjuk akan bergerak. Berikut gambarnya. Kelemahan de Arsonval yaitu yang pertama kurang peka karena tambahan massa jarum petunjuk mengurangi kemampuan bacaan alat. Yang kedua, hanya bisa digunakan mengukur arus searah. Jika digunakan arus bolak-balik, jarum akan bergetar. Jika frekuensinya cukup tinggi, maka akan menunjukkan angka 0. Selanjutnya yaitu ada gambar elektrodinamometer. Gambarnya seperti ini. Prinsip kerjanya serupa dengan gerakan de Arsonval, cuma magnet permanen pada de Arsonval diganti dengan elektromagnetik yang dapat digerakkan oleh arus bolak-balik. Sekian dan terima kasih. Itulah merupakan rangkuman materi dari saya, yaitu dari mata kuliah pengukuran teknik dari modul 1 sampai 14 yang telah saya rangkum. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and comment dan subscribe channel saya. Terima kasih.